بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Mukarram muhtaram para habaib yang mulia, yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Khusus pada pengurus majelis taklim Taubah Kota Bangun, Bapak Sadikin sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita atau majelis taklim kita yang insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umat ila yaumil qiyamah. Halaman 24. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan bahagi yang ketiga, kata sedikit ya. Dan bagi yang ketiga, sifat wujudiyah dinamai sifat ma'ani, itu 7 sifat. Sifat 20 dipecah menjadi 4 bagi. Di bagi ketiga, itu sifat ma'ani. Kalau sifatin mawjudatin qaimatin bimawjudin awjabat lahukman. Pertama ayat artinya adalah Allah Ta'ala itu hidup selama-lamanya, tiada menerima sekali-kali akan mati. Makna bahwa Allah hidup itu sifatnya dalam makna bahasa Arab hayat. Kalau kita hidup, dihidupkan, karena kita hidup dengan sesuatu yang dengan roh, badan hidup dengan roh. Allah sifatnya hidup. Hayatnya itu makna ta'rif sifatun tusahihu sayra sifatnya, sifat yang mensahkan adanya seluruh sifat. Dari ilmu sama besar kalam itu kalau ada hayat, kalau bagaimana disebut hidup, kalau orangnya ada kuasa, ada menentukan kehendak, ada ilmunya, ada mendengar, ada melihat, ada berkata, tidak bisa dikatakan hidup. Ya, sifat hayatnya mensahkan. Nah, di sini maknanya bahwa Allah hidup, itu maksudnya. Sehingga kalau ada ta'aluknya hayatnya itu. Kita hidup, apa misalnya hidup kita tidak menghidupkan Allah. Hakikatnya kita mati. Nah, hidup pada diri kita lalu disebut perbuatannya, perbuatan Allah.
Maka di situ lalu kalau ada tambahannya beliau tulisan itu adalah Allah SWT hidup selama-lamanya, tiada menerima, sekali-kali akan mati. Karena kan ada ta'alluq kemana itu. Cuma jangan dimisal hidup itu sama dengan kita itu, jadi ada perincian tadi. Kita hidup dengan sesuatu. Allah hidup itu boleh. Kadada emang kayak susunan loh kadada. Yang mustahil lawanannya itu mati di kita, tidak ada susunan kita. Badan dan seluruh anggotanya hidup dengan ada wujud roh. Roh itu seperti apa? Roh itu adalah rahasia Allah. Tapi dululah seperti bahasa Arab latifatun rabbaniyah, rahasia ketuhanan, dan ya wujudnya wujud halus, kada kasar. Ada cuma karena kalau dipandang oleh mata, karena kan ada wujud seperti kasar badan roh. Karena disebut rahasia Allah lalu keluar pada Allah Maha Kun, jadi ya jadi. Ada beliau roh itu dikatakan bahwa Allah Ta'ala ada boleh tahu roh itu sifat itu pecah menjadi roh, ada boleh juga. Ya sudah dari kun selesai. Jara ada sayan ayakul lahu kun ayakul. Apabila Allah Maha sesuatu jadi, jadilah sesuatu itu. Apa hakikat Allah itu tidak mengetahuinya kecuali Allah. Kadang-kadang itu memakai. Ini ada pada kita, itu perbuatannya aja. Perbuatannya terbit daripada sifatnya. Pada usaha ini cari hijabnya dah. Ya sifat kita bicara dengan hijab. Tetap satu aja. Qul Allahu ahad, Allah as-samad. Kedua, qudrat artinya kuasa. Yang taluk, nah ini ada taluknya ya dengan segala mungkin. Segala alam, apa yang ada alamnya ditaluki oleh kudrat Allah, kekuasaan Allah. Jadi kan ada yang lain berjalan di daratan dengan kekuasaan Allah, melihat daratannya ada macam-macamnya banyak. Manusia, kemudian manusia itu ada pelengkapnya, alat-alat manusia. Kendaraan, kemudian ada binatang tumbuh-tumbuhan, ada jin tetapi ya tidak berbentuk halus, ada berbentuk kayak kita. Artinya mata kalau kau melihat kecuali Allah Maha seluruhnya itu ditaruhi oleh kudrat Allah, kekuasaan Allah. Hanya di waktu jahil dia tidak sama. Kalau manusia ini bergerak dengan kekuasaan Allah, berdiam dengan kekuasaan Allah, berkata dengan kekuasaan Allah, melihat dengan kekuasaan Allah, mendengar dengan artinya Allah menghendaki dan berkuasa. Turunlah martabat kendaraan alat manusia kayak itu dengan kekuasaan Allah juga. Cuma prosesnya beda, kenyataannya itu beda, karena ada beda di dalam martabat kejadiannya, olahannya itu berbeda. Ada daya dinding sih kok manusia nih, asal tahu aja sama kekuasaan Allah. Apa aja di daratan, turun ulang ke lautan. Laut bisa dijadikan alat
perjalanan manusia. Kalinya apabila manusia benar dilarang, karena orang kan alat tinggalan orangnya. Soalnya alatnya itu pun dengan kekuasaan Allah. Dalamnya ada juga binatang dan sebagainya dengan kekuasaan Allah. Masuk airnya itu pun berubah dia. Bisa putih, bisa hijau, bisa keruh dengan kekuasaan Allah. Sama ada proses, jadi apa mendidih turun ke laut, turun ke sungai, tetap kayak ada dia juga selain kekuasaan Allah. Perbuatannya tadi naik pulang ke atas, kita naik pesawat, kita lihat awannya di bawah kita, lihat daya penghuninya Pak. Naiknya kita dengan kekuasaan Allah, awan itu bisa berdiam dia atas kekuasaan Allah. Alat pesawat terbang itu jarak dengan kekuasaan Allah. Itu tadi dari proses melewati manusia ini hidup dengan kekuasaan Allah. Bisa mengolah mesin dari manusia. Dia lagi Allah Ta'ala otak, berpikir dia lagi ada seperti nafsu, kehendak ini dan itu, akhirnya tercapai. Ya, prosesnya melewati manusia. Ini sebetulnya bahwa alat apa aja ada memberi bekas kecuali diangkat oleh manusia. Proses mengambil bekas itu karena diangkat, dipegang oleh manusia. Senjata dari keteknya lalu bunyi meladu. Karena orang mati orang padahal ada maka senjatanya manusia. Nah itu manusia kada apa juga ada di atasnya manusia. Perbuatan Allah ini dasar memang kada ada yang membimbing. Itu hanya proses alam bumi yang diulah Allah Ta'ala. Kita hidup di sini. Jahir kita berusaha ini dan itu, tapi semuanya Allah Ta'ala juga itu. Menyerah Allah Ta'ala, apakah kamu lembah umat atau kami? Nah, maulah kamu bisa tadi itu tumbuh dan seterusnya. Sehingga ayat-ayat kekuasaan Allah dan pemberian Allah di dalam surah Al-Waqi'ah biasa dibaca ini pada malam habis salat subuh. Siapa nama melihakannya tanpa al-Baqarah menghilangkan kesusahan hidup, karena di dalamnya memang janji Allah dan Allah menyatakan nama kuasa sikum. Air api disebutlah apa kamu air bisa kamu menjadikan air dan timbul air itu ada api, apa kamu bisa menjadikan api ada juga, tapi Allah Ta'ala. Dan itu sangat diperlukan oleh manusia. Dan angin yang kita dan nafas, kamu bisa bikin angin, dia bisa. Allah juga suka paru-paru kita loh nyaman dan nafas dan sebagainya, Allah Ta'ala masuk akal dan mulai nyaman dan seterusnya. Akhirnya kita tahu sudah tak dipikirkan. Kalau memang semuanya ditaaluki oleh kudrat iradat Allah, kenapa anak dipikirkan gawi berusaha jalani. Jadi akanlah hidup ini jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Meyakini itu ya mendekatkan, namanya yakin dengan Allah. Sedikit-sedikit ambil di proses. Jangan di waktu kita kayak masih kanak-kanak ada memproses. Tahu merasa aja kanak-kanak. Allah oleh Tuhan diproses orang kayak apa, cara orang olahnya kayak apa, itu prosesnya. Perjalanan hidup kita tuh kita proses kekuasaan Allah di dalamnya untuk agar supaya jadi ketenangan jiwa di mana aja Allah menaruh. Jadi kada ada apa. Taruh kita menjadi pedagang, tenang. Taruh jadi petani, tenang.
jadi pejabat tenang, jadi rakyat biasa tenang, ada basic nambah kuasa Allah dan mengikuti proses perbuatan Allah. Mata boleh menangis keluar air mata, tapi di jiwa orang kedekatan melihat kita. Bahasa orang hati kita, jiwa kita itu nah, boleh rasa ini dan itu boleh, tapi jiwa harus mengisi Tuhan. Meta alki kuda diradata. Itu kan wajib etikat ngarannya. Anu ta'ala hayyun qadirun jabbarun qahirun. Artinya wajib kita etikatkan ini bahwa Allah Ta'ala itu hidup yang kuasa, yang gagah, yang perkasa, yang berkuasa. La ya'dazunul qusurun, yang tiada menerima, tiada matangkan dia oleh lemah, dan tiada singkat. Itu lawan daripada kebetulan. Lain pada Allah Ta'ala sebenarnya lemah. Dan ada makna awal dan ada makna akhir. Awalnya lemah, akhirnya lemah. Di tengah bila kayak kuat modelnya. Kayak apa aja, seluruhnya ada awal dan ada akhir. Manusia itu awal, gagah orangnya, kehabisannya garing kan? Ada akhir. Sehat gagah, sakit, ada akhir. Lagi hidup pada akhir mati. Maka jalani aja, jangan dipikirkan. Yang penting kitanya apa aja seluruhnya proses untuk dekat dengan Allah. Prosesnya itu yang dicari. La ta'khudhuhu sinatun wa la naumun wa la yu'ariduhu fana'un ala mautun. Tiada mengambil akan dia oleh mengantuk, tiada tidur. Maksudnya Allah Ta'ala dia mengantuk. Karena mengantuk itu sifat manusia. Maksudnya dia tidur sifat manusia aja. Malaikatnya kadang mengantuk dan kadang tidur malaikat. Orang mengantuk itu karena ada wujud mata, ada wujud makna rasa. Mata ini ada batas kemampuannya, itu kan disanggup lagi nyata panjang. Ada wujud rasa hilang, pengerasa taburing ulang. Tambilnya masih aja di hati itu. Berbandir aja mata aja tajam, hati ada buring. Disebutkannya orang tuh garing pada martabat jiwa. Sehat badannya, jiwanya garing. Karena di dalam jiwa itu ada ketenangan. Kalau yang dimakan tuh aja di badan, tetap terus kaleng juga. Nah dinikmati itu, ada mau jadi melapang akal untuk hidup. Tetap kayak rasa susah aja. Kenapa? Karena jiwanya garing. Jiwa yang sakit itu lebih berbahaya daripada penyakit jahil, penyakit badan. Badannya punya sakit bisa diobati, bisa dibedak, bisa ditaruh salap apa sembuhnya. Tapi kalau jiwa sangat susah penyembuhnya. Penyembuhnya apa? Hanya ilmu. Ilmu yang diyakininya. Dan amaliyah itu penyempurnanya. Jadi diri seorang juga menyembuhkan apabila was-was. Jangan lagi diyakini was-was itu pindah kepada Allah, selesai tadi. Ilmu adanya. Maka ilmu tauhid itu awal memperkuat jiwa keyakinan seseorang. Itu ilmu mengenal Allah. Ilmu tasawuf mengamalkan tauhid tadi itu isinya adalah agar supaya menyediakan kita ada bahajat kepada makhluk. Supaya kita
senang aja tertarusan. Jiwa kita ada luarnya ini boleh apakah, tapi di dalamnya ada berubah. Karena itulah namanya orang mulai zaman dulu Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mengaji itu wajib, bukan sunnah, tapi mengaji. Talabul ilmi menuntut. Bacalah menuntut menjadi dua, bisa sampai 3, bisa sampai 4. Dalamnya seorang mengajar dan belajar, ada wujud kitab. Karena Rasulullah SAW di waktu menyampaikan ada wujud Al-Quran. Kitab ngarannya, kitablah itu yang belajar yang sebenarnya. Kemudian masuk dalam kata belajar, mendengar. Karena kita mendengar. Masuk dalam kata belajar, mencintai. Jadi kita aja itu, apabila ada fokus jujur belajar ini ada hasil. Karena sama seperti orang kuliah itu kan dia karena sangat fokus akhirnya dia bisa membuat makalah untuk praktek. Dia dicatatlah seluruhnya, dipraktikkan benar adanya, baru bisa lulus. Kalau kita menghayal aja bikin waktu kan ada itu, artinya hayalan aja. Nah, ilmu sama seperti itu, fokus didengar, dan hati itu cintalah kepada ilmu. Kalau kita tidak mendengar, tidak cinta, ya kalau bisa, akhirnya mati habisannya dalam kubur menangis sorangan. Karena di waktu menuntut ilmu ada fokus. Yang mengaji ini ada batasnya. Walaupun kita ada kelas, tapi ada batas kemampuan. Misalnya garing kita mengaji. Nah di waktu mengaji diberi Allah batasnya itu manfaatkan baik-baik. Karena di waktu kita kawan ilmu itu yang memelihara kita. Jadi berhuruf karena amalannya nuntut dulu kita itu ilmu memelihara kita di mana aja. Sampai di dalam kubur. Sampai melihat apa aja ujian Allah daripada dibangkit dalam kubur. Sampai hadrah Allah. Ilmu. Apabila ada ilmu kada mana arahnya kada tahu tujuh. Siratan mustaqim itu ada, dia sangat kecil dan dia sangat tajam. Bila kita melangkah, dia berjejak, ada ilmu, tauhid itu keimanan, maka memudarat ke kita lalu ugurailan ada ilmu tauhid bahwa tidak memberi bekas sesuatu dengan tabiatnya, dengan kekuatannya. Tabiatnya tajam memutus, tapi ada yang berbekas. Gelapnya sesuatu, kekuatannya bisa menjadi orang sesat, salah jalan, tapi kan dia berbekas. Nah disitulah lalu kawatahan. Karena ada etikat wajib pada Allah Ta'ala bahwa kada memberi bekas sesuatu. Nah itu terbawa, tetapi apabila fokus, kalau kada fokus mana bisa? Itu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh zaman dahulu. Hanya dapat berkah ilmu aja, berkah majelis, dapat ampunan Allah Ta'ala. Tapi begitu seorang makai kada kawah, kada dia di dalam makna orang apa sih sebenarnya yang dituntutnya. Kalau ilmu itu ada fokus dan mau jadi, kita ada makna waktu, di waktu kita beribadah kan fokus beribadah. Kemudian begawi bekerja di apa aja, berdagang fokus ke pekerjaan, orang beli menjual apa aja. Dia di pejabat melayani, ada orang masalah apa yang perlu diselesaikan itu.
Kalau ada batas, selesai. Pakai itu. Orang menuntut ilmu, itu juga. Ini baca kitab Riyadhus Shalihin. Ya, setengah bulan sekali. Itu kan sangat jauh sebenarnya. Karena hilang setengah bulan, apalagi sebulan. Itu jadi dulu gimana nih, sebulan sekali, hilang lah sebulan sekali. Manusia ini kita tahu umur. Ya kalau sampai paham, selamat di dalam kubur. Jadi sebenarnya itu tujuannya. Nang Rabbana atina fid dunya hasanah, keselamatan ilmu tuh di dunia, fil akhirah, di akhirat. Jadi mulailah setengah bulan sekali supaya bisa ada paham untuk dibawa di dalam beribadah, di waktu kita di luar beribadah, di waktu sendiri, di waktu banyak orang. Ada jangan dicari ada kemuliaan apa di ilmu itu untuk diri kita. Begitu kita mencari yang lain, bersosial kita, berakhlaklah. Artinya kemuliaan di situ letaknya. Biar orang biasa aja, dan biar membantu orang dengan akhlak baik. Di situ dimuliakan orang, biar dihormati. Orang biasa, apalagi orang dia punya kadar, ada bahasa orang, sekolahnya tinggi, dia punya pangkat apa. Apabila dia bersosial bisa, masyarakatnya, kemudian punya anak, situ kemuliaan. Begitu di majelis ilmu jangan dicari itu. Itu untuk kita. Kemuliaan untuk kita, untuk kasih sayang kepada orang lain. Jadi kalau begitu bicara ilmu, diri kita dibaiki. Ilmu itu memperbaiki diri, kemudian bagaimana diri kita agar supaya dekat dengan Allah. Kawan Allah Ta'ala, nah, jangan jauh ilmu ini. Di ibadah, dua ibadah, waktu berzikir, waktu berbicara. Ilmu itu, nah itu tadi, tetapi dia tidak mau karena ilmu itu lebih daripada kita punya pemeliharaan. Apabila kada ditali, dia hilang. Orang sepeda motor jadi taruh kunci di situ, ya dibawa maling. Karena kada dikunci, maka itu malah yang satu percontohan Allah Ta'ala itu. Kayak itu juga ilmu. Orang dahulu ingat di sambil sendiri di ilmu, paham dia apa semuanya, berikut namanya. Perkataan para aulia, ilmu lebih cepat hilangnya daripada kita punya pemeliharaan yang ada diikat. Isi binatang ternak kambing ada ditali, paling ajab mata hilang. Hari malam pulang kadap pulang. Apalagi ilmu. Kalau kada dan mau dipikirkan benarkah ini apa benar, tidak akan bisa. Dahulu orang berjuang dengan ilmu ini, mujahadah itu. Tetapi tidak merusak dia. Ilmu tidak akan merusak kepada seseorang yang merusak khayalan. Ilmu itu kenyataan. Khayalan itu kada nyata dia. Nah, fokus sangat kuat benar ilmu kepada Allah. Pada Allah ini tidak ada tanding di seluruh ilmu. Kalau orang lainnya ada aja sesama, tapi begitu kepada Allah Ta'ala itu sangat kuat dia. La yaqari azun ala qusurun, tiada menerima, tiada mendatangkan, dia lemah, tiada singkat. Lawan daripada kudrat. Wala taqusinatu wala naum, karena dalam mautun dia mengalami akan dia oleh mengantuk, tiada tidur, maha suci Allah daripada mengantuk dan tidur, itu sifat makhluk. Tiada mendatangkan dia binasa, tiada mati, itu lawan hayat. Anazul mulki wal malakut wal izzati wal jabarut. Wajib kita ikatkan bahwa Allah Ta'ala yang mempunyai alam muluk, alam ajsam, dinamai alam syahadah, tidak alam khalqi.
alam jisim badan kita nih dan seluruhnya ada wujud alam jisim dan alamnya tuh kalau dipandang dan kalau disentuh. Karena wujudnya kasar, bahasa Melayu arti kasar itu ada halus. Kalau bayang-bayang kita wujudnya halus, makanya bayang-bayang kita kalau disentuh dia bayangan halus. Nah lalu disebut alam asam ngadan ini tuh. Masuklah di situ apa aja nang ada yang kalau disentuh, kalau dipandang adanya badan aja. Lalu ada juga orang menamai alam muluk tadi, ada juga orang menamai alam syahadah, ada juga orang menamai alam khalqi, yaitu yang didapat oleh panca indera yang 5. Seperti aras, kursi, langit, bumi, segala batu dan kayu, air, angin, api, jin, manusia, segala hayawan, sekalian baru dijadikan ya oleh Allah Ta'ala dari tiada kepada ada. Dan sekaliannya itu dalil yang menunjukkan di atas wujud Allah, adanya Allah dan segala sifatnya. Allah Ta'ala junang maulah lalu jadi alam dunia ngadanya alam jahir nyata tuh untuk melihat olahan Allah Ta'ala, melihat badan kita, dan bicara amin, melihat rupa kita, kemudian melihat seluruh anggota kita, olahan Allah Ta'ala. Dinamainya nama manusia, itu manusia menamai masing-masing dengan binnya, supaya jangan salah. Karena dinamai ini lalu perbuatan Allah itu hilang di dinding. Ada nama bangsa seluruhnya. Begitu kita berjalan ke pasar, lihat buah ada pisang mahuli. Karena pisang mahuli itu namanya nggak maulah hilang perbuatan Allah. Ya kayaknya perbuatan Allah lalu ngalih. Kalau kita ke pasar menukar perbuatan Allah ngalih ya. Ada benama. Sehingga julung-julung jeruk padahal pisang. Jeruk ya perbuatannya juga. Anggur perbuatannya juga kalau lalu dinamain itu untuk memilah isinya Allah maulahnya di dinding oleh nama itu. Itu juga kita ini lalu kayak kita Allah Akbar sembahyang kayak kita ada hadawian udah perbuatan orang kita lakui inilah nama Allah selesai. Akuan orang di dalam makna hayal namanya. Kada benar tuh hayal artinya. Seluruhnya itu asalnya daripada tiada kepada ada. Kemudian dalil menunjukkan bahwa Allah ada. Nah ada perbuatan, baca ada nama perbuatan. Lalu bertanya lagi dengan apa yang perbuatan dengan sifatnya. Napanya sifatnya udah dirada, nah itu alok taksir ngarannya. Kadang-kadang kalau di dalam dunia ini kita kadang-kadang tahu ada perbuatan Allah, ditakuti kadang-kadang karena apa nak ditakuti ya? Talalu berani kadang-kadang juga karena alam dunia dia bisa menjadi teman dan dia bisa menjadi musuh. Dia bisa manfaat dan bisa juga mudarat. Kita ini hendaki Allah Ta'ala lalu akal. Ambillah manfaat, jangan mudarat. Ambillah di dalamnya kata baik, jangan kata rusak. Ada yang yufsiduna bil ardh, yang yufsidun yuslihun. Kita tahu sudah sebenarnya kata apa, tetapi apabila salah mengetiknya jadi mudarat ke kita. Sadang lah banyak mana besi duit orang tuh bos besar dah terkenal untuk bosnya seluruh Indonesia sidin banyak. Tapi mungkin dia bisa mengetik berbahaya karena duit itu bisa bermanfaat, bisa juga mudarat karena sifatnya kayak itu pembuat. Padahal belinya mati itu, tapi mulai pikiran sasak pusing kepala duitnya katanya. Kalau banyak pusing makin enak, ada banyak sekitarnya pusing lalu
Artinya belinya pada naik ya. Kayak apa? Karena begitu kita hendak sesuatu di dalam pekerjaan, makan pada awalnya ngolah pusing lah keluarga seluruhnya apa. Nah inilah makna bisa manfaat, bisa mudarat tergantung kita akhirnya bisa hidup. Jangan dikira aku sudah berduit ya, satu mata ya. Apabila duit itu memusingkan kita, dan itu sudah kejadian orang-orang dahulu. Karena ia kadang mengerti, ya itu tuh kada tahu di Allah Taala ada di situ. Dan lagi ia yang mempunyai alam malakut. Alam malakut itu disebut alam gaib, dinamai alam amar, dinamai juga alam arwah, dinamai juga alam malaikat. Banyak namanya. Alam muluk, alam sahada, dunia, alam malakut, alam roh. Alam amar itu di dalam makna, di dalam masih belum jahil. Di hati kita tuh hanya hendak, di hati masih belum jahil jadi gawian. Hati kita itu contoh, gawian kita ini contoh. Tidak ada seseorang mengerti sesuatu kecuali hatinya asalnya pada hulu. Dan itu dinamai dengan jiwa jad. Tapi kini makhluk. Jad kita, diri kita, hati ini keluar kita ini namanya anggota. Jaka bahasa itu kenyataannya ya sifatnya rupa, itu jahil perbuatan. Asalnya hati, bisi sepeda, orang tadi anak berjalan, hati dahulu. Lalu kaki ini bagar melangkah, tangan mengikuti seluruhnya, seikungan duduk lalu di sepeda, lalu menginjak padanya, memutar di jalan lomban. Sebenarnya memang bersepeda itu adalah jiwanya, jad ngarannya. Tetapi kita kawal itu karena ia sangat halus, jadi rahasia. Lalu ada wujud rupa sifatnya entah. Jahillah sifatnya itu di dalam perbuatan. Lalu ada kelihatan si Udin bang bisa pidato, awal bang nyambet. Coba kalau Udinnya ada di isi tubuh, alam malakut aja, rohnya aja, bukan orang hantu Udin gitu kan, hantu. Hampir orangnya Udin ini bebuat hantu. Karena ada wujud badan rupa. Itulah jadi sangat indah Allah Ta'ala kaulah manusia untuk dalil wujud Allah. Yang manusia kada paham. Kitanya ini kada paham. Pikiran dulu orang lain kayak ini kita. Hanya untuk hidup dunianya kada, untuk mengenal wujud Allah. Orang maulah apa aja seluruhnya. Di badan kita, di luar badan kita, di alat hidup apa seluruhnya. Itu untuk mengenalkan Allah wujudnya. Nina aku sebenarnya jaka bahasa kita. Aku nang sebenar Allah Ta'ala la ilaha illallah. Ya ini nah kita ada paham. Yaitu tiada dapat oleh panca indah yang lima. Kata kawa mata kada kau melihatnya ini, telinga kada kau mata, tapi didapat dengan yang mata hati juga, jiwa. Dan itu akan kita temui. Jadi kita ini alam ada badan ini mati gitu, naik ke alam roh, alam malakut. Kita temui sama yang dibicarakan ini, karena ini membicarakan sebenar-benarnya adalah diri kita. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, nah itu diri kita. Seorang sebenarnya dipandang orang, tapi karena kita belum mengerti, lalu diulahlah untuk keyakinan berdalil Quran, berdalil hadis, berdalil ijma, kejadian pada para aulia dan seluruhnya. Karena mudah kita selesai menang dibicarakan, kita melihat seorang. Kitanya itu melihat ke malaikat. Waktu malaikat maut mencabut roh kita melihat. Kalau mati badan,
melihat badannya mati, si roh itu melihatnya, melihatnya orang mandi, orang matar ke kubur, melihat, dan ini akan diperlihatkan semuanya. Setelah itu dibawa orang roh itu kemana pengenalan kita, bagaimana kita punya ilmu etikat. Apabila kada selesai ketahanannya, lalu dimisalkan sama seperti Rasulullah di waktu Mi'raj, roh itu dijulungi tangga ini membawa 7 lapis langit sampai ke atas. Apabila memang ada ilmunya menyatakan langit pertama stop, maka disebutlah di bawah langit pertama itu alam barzah, ditahan orang kalau ke atas, turun ke bawah kada boleh lagi. Apabila turun ke bawah, maka ada orang muslim peraharan itu lubang neraka. Kubur itu apabila dimasukkan kubur itu, badan kita ini berlubang sedikit turun ke bawah neraka. Apabila tak naik ke atas surga itu. Kalau ada daya seorang, kalau ada daya apa lagi. Nah ini bahwa Allah nampak kuasa tuh. Biar kita melihat mana orang tuh yang lahat. Dah makanya buka orang di bawah. Mata dengan kubur ke neraka. Karena memang kayak itu bisa menjadi hufrah, bisa menjadi raudhah, abun surga, teman surga, bisa menjadi hufrah lubang neraka. Sebenarnya bagian itu sudah dibicarakan di diri kita. Apabila kita berisi Tuhan, ada apa? Oh, dia terbuka apa? Masuk ke mana apa? Berisi Tuhan. Kita ini hidup dengan Allah, hidup di dunia ini. Hanya hidup di mana aja, di dalam kubur hidup. Bahasanya kan di bakaran api, tapi hidup dengan Allah. Mana api? Ada apa? Bukan permasalahan ini kita ketakutan. Akhirnya lunturlah etikat itu, hancur labur, maka memberi bekas api itu. Itu kan kesalahan kita. Orang yang paling ngelihnya berjalan di halaman Allah Ta'ala begitu, ya naik ke jabatan siratal mustaqim. Karena ya api paling lambat. Kada yakin loh, korban itu binatang kita sembelih, maka binatang itu menjadi hidup. Dia menunggu kita begitu meninggal dunia, dibangkit dia menjadi kendaraan. Sama korban bulan Dzulhijjah dia ya korban 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Itu diyakini bukan dagingnya itu yang kita ambil, tetapi kita meyakini kendaraan kita. Adanya berbentuk kayak anak sapi yang kita sembelih itu, dia kendaraan surga jadinya. Allah Ta'ala merubahnya, itu urusan Allah Ta'ala. Kita menaikinya. Orang sekejap mata aja mulai sebarang udah kasih badah aja, kita kendaraan. Nah ini kada yakin orangnya, katanya jejaklah dia di sirat mustaqim gugur. Tapi nah kekuatan keyakinan ini tauhid. Tauhid itu kada boleh luntur dengan apa saja. Bahwa dia mau di mana aja. Mau dipadahkan orang kita apa aja, tapi tauhid yang luntur. Bagaimana itu api? Api itu sendiri yang berteriak dia. Isya mukmin. Ayo kasih melewat hai orang mukmin. Wa inna nurak lahbi. Karena nur imanmu ini tauhid memadamkan api. Bunyinya api, api yang besar itu padam dia dengan wujud iman di hati. Ada diri kita juga sebenarnya. Kalau memang punya keyakinan,
Kita nih boleh aja kayak apa aja, keyakinan ini yang di bawah. Kalau ada keyakinan ya dimakannya kita hancur rambut. Ada bisa Allah Ta'ala. Dan ini dilalui kada bisa kada. Karena orangnya hidup di dunia. Kita inilah keluar daripada wujud kan ada, belum ada, kalau ada. Mudah kita lalui alam ruh. Alam ruh, alam rahasia Allah Ta'ala itu sudah kita lalui. Jadi dikandung oleh ibu, keluarlah kita. Jadi manusia sudah hidup, tetapi kita akan melalui lagi alam berikutnya. Alam kematian pasti. Bilang sakratul maut itu. Nah, ini itu tidak ada bahasa itu sesuatu yang tidak bisa pasti dilalui. Melewat sebalataan itu. Nang dibawa keyakinan. Kalau la ilaha illallah itu. Nah itu begitu seseorang meninggal maka seluruh hartanya tidak bisa dibawanya. Ya itu memang. Apa aja seluruhnya, apa sekecil-kecilnya dia punya harta tetap tidak bisa dibawa. Anaknya mana gunanya? Karena tidak ada guna lagi. Itu untuk dunia aja kita hidup nikmati aja hidup. Ada duit tuh, gunakan duit. Apa hendak yang penting maknanya menyediakan makna ketenangan di dalam hidup. Hidup tuh tenang, nyaman, berasa apa seluruhnya. Jangan baik susah-susah hidup, namun ada barangnya. Enggak ada barangnya, jangan juga. Nambahi susah adanya. Kenapa dipikirkan barangnya kada ada juga? Kayak itu. Kita menikmati yang memang kita bisa. Kalau kada ya kada usah. Jalan hidup ini. Karena tidak ada sedikit pun setelah kita meninggal bermanfaat. Kecuali yang kita memang memanfaatkannya pada dahulu. Dan Allah memberi sama taat. Ada yang berbeda selama manusia namanya sama taat. Cuma hanya diberi tapi takdir berbeda, tulisan berbeda, tapi sama aja, kayak apa aja. Cuma kesalahannya si manusia kadang memanfaatkan, ada dimanfaatkannya, yang dimanfaatkannya jadi ada aja banyak masuk ke Cina. Ya Cina itu sama aja pada manusia aja. Dia bisa akal, dia bisa apa sama kita. Coba ini memanfaatkannya membunguli orang. Silahkan saya juga. Nah, kita kan mengerti ya, jalannya lah. Karena kita kan paham makna membunguli itu bukan membunguli kayak bahasa kita. Dia punya kecerdikan. Benda yang sebiji bisa gula menjadi 10 rangkai. Kita kadang-kadang bahari ditok-ditok orang nampak emas tuh dihancur dulu, dibakar. Hanya diulahkan tuangan, masukkan tuangan jadi. Itu karena diminingin orang dulu supaya licin orang memakai nyaman melihat apa semua. Oh iya ini dipabrik oleh Cina. Pintarnya kalau kita dibungulinya. Itu biasanya pintar orang. Itu orang kayak apa bang ya itu. Ini sugih itu sugihnya. Salahnya orangnya sama. Tapi kita memanfaatkan yang bisa kakak itu aja tata rusak. Ada bisa meningkatkan dan kakak itu panggilan di depan. Padahal sama Allah Ta'ala kasih. Selama manusia sama. Hanya wujudnya yang bedanya takdir. Memang takdirnya kada sama. Dan sekalian itu baru dijadikan akan oleh Allah tadi Adam kepada wujud. Tiada Adam itu wujud itu ada. Sekalian dalil merupakan wujud zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Ada ngalih akhirnya tak kenalah seseorang kepada Allah melewati mengenal dirinya dan mengenal alam semesta yang makhluk. Dan itu lalu apa dalilnya Allah Ta'ala bersifat kudrat baru sekalian alam. Sekalian maknanya seluruh alam ini baru
berubah-ubah dari tiada kepada ada kepada tiada. Tarzan itu siapa yang merubah-rubah itu? Allah. Kenapa jadi bisa merubah-rubah? Karena bisa sifat kudrat. Itu kenapa si makhluk itu jadi ada lemahnya, ada bisa sifat kudrat. Buktinya kayak apa jadi makhluk itu lemah? Kalau jelas pulang, dia mengenal dirinya. Karena diulah Allah Ta'ala dari tanah. Tanah itu kan beda ya Pak. Itu dibentuk jadi Adam itu kita juriat yang diulah daripada air lemah juga diulah Allah Ta'ala lah seluruh ini nampak kuasa itu kan nama ulah bukan yang diulah. Kalau kadang alih lagi kadang alih lah nah sembahyang kedua ini mengakui sudah orang menulah ayo Pak kita mengakui aku nah ini kada kalah lagi bertahap akhirnya bertambah. Allah yang mengerti kada adalah kita dinding. Jadi makna ingatnya itu adalah kada dinding. Makna ma'rifat itu adalah ingat selamanya. Akhirnya timbullah kata mahabbah, cinta, la ilaha illallah, tiada mawujud kecuali Allah. Kada ada lagi yang lain, Allah Ta'ala aja lah. Ini iya, ngarannya mahabbah. Begitu dibawa beribadah, nyamannya kayak di dalam surga, kayak itu jadinya. Dan bukan beribadah tuh mungkin apanya bang akan ada kayak itu. Karena ma'rifat tadi beda Allah kalau jatuh kenikmatan beribadah itu. Tapi letaknya di jiwa itu, di badannya, asal murad orangnya ya kayak itu maksudnya. Beda tetap ya sangat mak aja nyaman tetap ya jadi sakit juga yang salah ngeletakkan kan pada diletakkan badan buang jiwa badan mulai sakit jiwa itu kan di dalam dia diam tidak ada orang yang tahunya kecuali Allah dan Allah Ta'ala jeneng maulahnya. Dan lagi Allah kan mempunyai segala sifat kemuliaan, kesempurnaan tiada perhinggaan, mempunyai alam jabarut itu alam asma, sifat jadi nama bagi asma Allah, sifatnya yang kadim menunjukkan atas zat yang tinggi yang maha mulia. Amun disimpulkan deh ini bahasa orang melewati pelajaran alam itu ada alam muluk, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam malakut. Alam muluk, alam syahada, alam malakut, alam muluk dua ini Allah Ta'ala. Artinya diulah sebutan alam itu untuk ilmu, untuk penelitian, teliti ujung-ujung. Karena alam sebutannya bisa lagi melewati itu kadimnya, jabarut, asma dan sifat, malahut zat semata. Nah, ini kadim kan. Tapi kenapa ada disebut alam juga maknanya untuk kamu bisa masuk ke situ melewati ilmu mengenal. Jadi disebut alam lalu orang belajar alam malahut, alam jabarut. Nah ini yang iya alam malakut dan alam muluk kenyataan gawiannya. Apabila belajar bahwa dalil seluruh sifat Allah adalah baru sekalian alam ini, apabila mempelajari itu Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil, Tuhan sekalian alam. Alam apa aja Allah Ta'ala aja seluruhnya. Itu jalan melewati api pasikum bala tufsirun.
lahu sultan wal khalqul amru samawati matwiyatun bi yamini wal khaliqu makrun bi qabdati. Adalah bagi Allah Ta'ala kerajaan yang maha besar, amat gagah menjadikan segala makhluk yang punya perintah, jadikan 7 petal langit, dan langit itu pada hari kiamat dilipat dengan kudrat Allah, segala makhluk tergagahi dalam perintahnya. Anu mumpar bil khali ikhtira tauhid bi ijad wal ibda. Wajib kita tahu bahwa Allah Ta'ala bersendiri menjadikan segala makhluk, tiada yang mengikuti akan dia, tiada yang menolongnya akan dia, bersendiri dengan ikhtira menjadikan Allah akan suatu dengan tiada terdahulu oleh wujudnya, wujud sesuatu. Dan lagi Allah Ta'ala yang asal dengan ijad. Makna ijad itu mengeluarkan Allah akan alam, menjadikan Adam kepada wujud. Makna ibda itu menjadikan Allah kalamnya yang tiada terdahulu misalnya. Hasil makna semuanya pada hakikatnya suatu jua, yaitu Allah menjadikan akan segala alam dari Adam kepada wujud, dari tiada kepada ada, sekaliannya baharu menunjukkan bagi wujud Allah dan iradatnya dan segala sifatnya yang kesempurnaan. Artinya sudah dipakai, sudah akan ada lagi, sudah selain perbuatan Allah, tetapi tidak dikata dan tidak dirasa. Ini dimasukkan di dalam jiwa, itulah etikat. Apabila masih kita kata, itu dinamai jalan untuk mengenal Allah. Apabila dirasa, itu mengamalkan jalan itu, karena ada yakin. Orang mengata karena takutan, orang merasa karena ragu. Dihidangkan orang nih makanan, bilang ini kare, kada yakin merasa dulu tilai, kan kada yakin jadi merasa. Kira misalkan kare, karena takutan kalau dimasakan sini sambil habang, kalau mengata entah misalkan kare lalu. Nah inilah makna ilmu, bila dikata perbuatan Allah itu takutan adanya, memangnya lain perbuatan Allah. Kalau dirasa berarti kada yakin adanya. Kan ilmu orang kedua itu aja dikata pada syariat, dirasa pada hakikat sebenarnya kan dua nih, itu hanya ilmu. Kalau wujud-wujud etikat kada ada lagi makna wujud ilmu itu. Jadi dalam jiwa sudah, selama jiwa ini adalah Allah. Ada sifatnya, ada perbuatannya. Kemudian kaman aja Allah nak tetap la ilaha illallah, tiada mawujud, tiada yang ada kecuali Allah, zatnya, sifatnya, asalnya, apanya. Tiada lagi yang lain-lain di dalam jiwa kita. Lalu dinamai kita mukmin ngarannya. Belum lihat seberapa dah, kadang kasih darah tinggian malam ada juga kira orang lain ada wayang. Ajalah sekadar kita nambah ada malam hari ada haul tahliyah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد يا ربي صل سبحان الله بحمده 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 وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qira'atina hadhihi wa ghairiha sawaban jazilan wa ajran min ta'jima.
وأنت تقبلها منا بفضلك وإحسانك قبلا حسنا جميلا جليلا ونسألك من تجعلها من هدة توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيارة في شرف الأكرم اسمع صوبا ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آله وصحبه وقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم صوبا ذلك إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين وقالدهم في الدين والأعمال والمقاصد وسائر المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم صوبا ذلك إلى أرواح مشايخنا ووالدنا وجدتنا وإخواتنا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روحي Aslamiyah binti Tayyib summa ila ruhi Rahiyah binti Tayyib summa ila ruhi Haji Muhammad Zaman bin Itin summa ila ruhi Supri bin Katri summa ila ruhi Mulyakin bin Supri summa ila ruhi Haji Muhammad Mukis bin Haji Aran Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afwanhum Allahumma ij'al qurhum min riyadil jannah wa la taj'al qurhum min hufari niran Allahumma in kanu musina fajbisanihim wa in kanu musina fatajawat an sayiatihim Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi wa barik wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum